Bersama kita bisa. Karena kita keluarga besar SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Pramuka SMA Negeri 5 Tambun Selatan akan memperkenalkan organisasi kami, Ambalan Fatahillah Cut Nyadin, yang dibimbing oleh Pak Rektor Prasetyo selaku Kaum Nabigus SMA Negeri 5 Tambun Selatan, Dan dibina oleh Bapak Dodi Herianto dan Ibu Teti selaku pembina putra dan putri. Kemudian Pramuka SMA Negeri 5 Tambun Selatan juga dipimpin oleh saya sendiri, Dadang Sudara selaku Pradana Putra, Dan saya Dirti Sagita selaku perdana putri. lalu ada pemangku adat yang bertugas sebagai penegak tata tertib Pramuka SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Berikut ada seksi dan bidang lainnya seperti kerani atau sekretaris, juru uang atau bendahara, bidang penelitian dan pengembangan atau litbang, dan logistik. Kemudian ada humas. Kegiatan di organisasi Pramuka SMA Negeri 5 Tambun Selatan dibagi menjadi 3. Apa aja sih itu, Kak? Oke, seperti kegiatan tahunan, kegiatan bulanan, dan kegiatan mingguan. Di tahun ini ada 3 anggota Pramuka SMA 5 Tambun Selatan yang lolos seleksi anggota Satlan Kabupaten Bekasi dan masih banyak lagi. Nah, biar semua pada nggak kepo sama kegiatan Pramuka SMA Negeri 5 Tambun Selatan, mendingan kalian pada join aja deh. Nah, di tanggal 10 sampai 14 Juli ini ada event perkemahan Wirakartika cabang Kabupaten Bekasi. Pramuka lah juga nggak cuma ikut-ikutan event aja. Kita juga bikin event besar yang namanya Lomba Galang Kreasi Kristal. Nah, event ini sudah berjalan selama 6 kali berturut-turut. Di tahun ajaran ini juga kami mengadakan event Galang Kreasi Kristal yang ke-7. Sekian dari kami. Kami tunggu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo Grace Alliance, nama saya Devon selaku Ketua Paskibra dan di samping saya ada Bagus selaku Wakil Ketua Paskibra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Grace Pasus dan juga strukturnya. Grace Pasus merupakan Gresal pasukan khusus, yakni Paskibra SMA 5 Tambun Selatan, dan strukturnya meliputi Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, Humas, Ketua Angkatan, Pamlat, Binlat, Keslat. Pamlat adalah pengaman latihan, Binlat adalah bimbingan latihan, dan Keslat adalah kesehatan latihan. dalam Grace Pasus, kita akan bersama-sama mempelajari mengenai PBB atau peraturan dalam baris-baris, variasi formasi, yel-yel, dan juga TUB atau tata upacara bendera. Di sini kami juga menekankan akan hal kedisiplinan dan juga kekompakan. Berikut adalah beberapa foto dan video Grace Pasus selama ini. Putra, putri, Bebas. 1, 2, 3. Mengikuti Paskibra sebagai wujud bela negara merupakan salah satu bukti semangat kejiwaan nasional muda-mudi bangsa Indonesia. Untuk itu, ayo bergabung bersama Grace Pasus. Salam Pancasila, salam! Hai guys kalian, pada kesempatan kali ini aku ingin ngajak kalian untuk gabung ke PMR. Nah sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan pembina dan juga pengurus PMR. Pembina kita yaitu Ibu Wahyu Mia Handayani SPD, lalu Ketua PMR yaitu saya sendiri Maciko, lalu Wakil Ketua PMR yaitu Najwa, dan juga Sekretaris kita yaitu Andin, dan juga bendahara kita yaitu Indana. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa itu PMR? Oke, jadi PMR itu adalah suatu organisasi yang berpusat pada sekolah-sekolah ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang bertujuan untuk membangun dan juga mengembangkan kepala merahan agar menjadi PMI di masa depan. Nah, organisasi ini juga bertujuan untuk membuat kita berkembang diri sendiri dan juga membuat kita membantu pada lingkungan kita di sekitar kita. Kegiatan-kegiatan yang ada di PMR.
Yang pertama yaitu diklat atau penerimaan anggota PMR baru. Kemudian yang kedua yaitu jaga medis yang dilakukan setiap hari Senin atau saat upacara Senin dan dilakukan juga saat ada event-event seperti class meet, matrikulasi kepramukaan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu pemberian materi dan praktek. Dilakukan setiap hari Kamis di jam ekskul. Contoh materinya ada tandu dan pertolongan pertama. Kemudian yang keempat yaitu donor darah yang dilakukan saat pengambilan rapot akhir semester. Dan yang terakhir yaitu sertijab, yaitu penyerahan jabatan dari anggota kelas 12 ke anggota kelas 11. Jadi, apakah kalian ingin bergabung? Jika kalian ingin bergabung, kalian juga bisa kontak kami di Instagram kami di @pmrgresta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya selaku Ketua dari Ekstrakurikuler Rohis. Perkenalkan, nama saya Diana Febrianti. Dan saya Sylvia Lafilia. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa struktur, kegiatan, dan event-event yang ada pada Ekskul Rohis ini. Selanjutnya kita memasuki struktur-struktur yang ada pada Rohis ini. Untuk pembina ada Bu Dona Lestari Apriliandini MPD, dan untuk ketua saya sendiri Diana Febrianti, dan untuk wakil ketua ada Biandra Cinta Rahmandani, dan untuk sekretaris ada Sylvie Frilia dan Jalwa Zafira. Untuk bendaharanya ada Kanaya Revania dan Nurul Cahyati Dewi. Untuk seksi kebersihan ada Alvina Hoirunisa dan Haikal Gibran. Untuk seksi dokumentasi ada Rizky Aditya dan Talita Pertiwi. Dan untuk humas ada Muhammad Gasan dan Aufa Anzab. Untuk ekonomi dan kewirausahaan ada Muhammad Dafa Farezi dan Muhammad Ilham. Selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa event dan kegiatan yang ada pada Rohis ini. Ada acara mingguan, yaitu kajian mingguan Liko dan juga tadarus bersama. Nah, ada beberapa macam event. Yang pertama mengadakan acara peringatan Hari Besar Islam. Ada Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga Isra Mi'raj. Yang kedua mengadakan buka puasa bersama. Yang ketiga mengadakan istighosah. Yang keempat halal bihalal. Yang kelima menghadiri kegiatan seminar. Rohis juga melatih kita untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan juga mempunyai pendirian. Maka dari itu, ayo adik-adik silakan bergabung di Ekskul Rohis, karena Ekskul Rohis insya Allah bukan hanya membawa manfaat di dunia saja, melainkan di akhirat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gresalian, perkenalkan kami perwakilan dari Ekskul Jurnalisme. Di sini kami akan menjelaskan struktur Ekskul Jurnal, kegiatan rutin Ekskul Jurnal, dan event yang pernah Ekskul Jurnal lakukan. Oke, masuk ke struktur Ekskul Jurnal. Ekskul Jurnal dibina oleh Pak Rizky Adi, Ketua Ekskul Jurnalisme di tahun 2021-2022 ini yaitu saya, Rafandita Zara, dan Wakil Ketua Ekskul Jurnal yaitu Davina Kaila. Ekskul Jurnal mempunyai 2 sekretaris. Yang sekretaris pertama dipegang oleh Mega Duyanti, sekretaris kedua dipegang oleh Razita Hafsah, dan yang terakhir bendahara dipegang oleh Kaila Azara. Di jurnalisme itu ada 5 divisi, yaitu divisi artikel, divisi poster, divisi movies, divisi fun fact, dan yang terakhir divisi manifest. Untuk kegiatan rutin Ekskul Jurnalisme itu dibagi di 5 divisi yang udah aku sebutin tadi. Jadi untuk divisi artikel, kita itu biasanya membuat artikel-artikel yang dari kegiatan yang SMAN 5 adain. Yang pertama tuh misalkan HUT, Gresal, terus Hari Guru itu kita yang buat, dan artikel-artikel itu bakal di-post di website resmi SMAN 5 Tambun Selatan. Yang kedua yaitu poster. Biasanya poster kita bikin secara digital untuk memperingati hari besar di Indonesia maupun di dunia. Kita biasanya ngepost poster-poster digital itu ke Instagram jurnalisme yaitu Gresal FM. Dan selanjutnya itu divisi fun fact. Fun fact biasanya kita juga post di Instagram Gresal FM. Itu kalau misalkan kalian pengen tahu fakta-fakta menarik dari tubuh kalian, terus hewan-hewan dan sekeliling kalian, bisa banget cek ke Instagramnya Gresal FM. Selanjutnya ada divisi movies. Di divisi ini kita merekomendasikan film-film seperti film action, romance, drama Korea, dan anime. Dan abis itu kita juga ngasih rate buat film-film tersebut dan selalu kita post di IG Gresal FM.
Dan yang terakhir adalah divisi manifest. Di divisi ini kalian ditugaskan untuk bikin template-template manifest yang buat dijadikan background di manifest tersebut. Dan untuk kalian yang ingin mengirim manifest atau melihat manifest apa aja yang sudah dikirim oleh murid-murid Grestal, kalian bisa cek ke Instagram Words from Them ya, dan ikutin rules-nya kalau ingin ngirim manifest biar manifest kalian bisa dikirim. Event-event yang pernah kita lakukan adalah bikin majalah yang memuat organisasi-organisasi yang ada di Grestal dan eskul-eskul yang ada di Grestal, dan kita juga bikin mading untuk event mading perlombaan Adiwiyata SMA 5 Tambun Selatan. Jadi buat kalian yang seneng banget bikin artikel, terus kalian seneng banget mendesain poster atau mencari tahu fakta-fakta menarik tentang di sekeliling kalian, itu bisa banget masuk ke Jurnalisme. Jangan lupa join ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan, hajimemashite. Nihon Club Dressの会長リパーレのミノです。リパとかリパと呼んでいます。Hajimemashite, Pian des. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Diva Lena Bila, boleh dipanggil Diva atau Diva. Saat ini saya menjabat sebagai ketua dari ekskul Nihon Club Dress atau Miguru. Di sini saya bersama salah satu anggota saya. Perkenalkan, aku Fian. Nah, di Miguru ini memiliki struktur yang pertama diketuai oleh saya sendiri, Diva Alia, kemudian wakil Tessa Lonika, dan juga sekretaris Clara dan Putri, bendahara Nabila dan Daka, dan juga Humas Rika. Di sini kami akan menjabarkan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan jika kalian bergabung ke Nikuru. Oh iya, di Nikuru ada tradisi senpai kohai. Aku sebagai adik kelas atau kohai memanggil kakak kelas menggunakan senpai. Halo Diva senpai. Halo Pian. Nah, di Nikuru ini memiliki outer khas kita nih. Ini yang sedang kita pakai ini namanya Habi. Nah, di Nikuru memiliki 3 divisi. Divisi yang pertama, Gengo atau bahasa. Kalian yang masuk ke divisi ini kan akan mempelajari bahasa Jepang lebih dalam, seperti cara membaca rodoku, yaitu cerita dalam berbahasa Jepang, dan juga kalian akan berlatih menulis hiragana dan katakana. Yang kedua ada divisi Bunka atau budaya. Di sini kalian mempelajari tentang kebudayaan yang ada di Jepang, seperti menyanyi, menari, bahkan mencoba memasak masakan Jepang. Yang ketiga ada divisi Sozoteki atau kreatif. Di sini kalian memiliki imajinasi yang besar tapi masih ingin berhubungan dengan hal-hal lain Jepang. Kalian cocok masuk sini. Nah, kalian bisa berekspresif sesuka kalian dengan cara kalian akan membuat poster atau membuat postingan-postingan di Instagram Miguru ya pasti. Nah, itu nanti akan berisi konten-konten Jepang yang nanti bakal kalian ya se-ekspresif kalian. Nah, selain itu juga di divisi kreatif ada namanya divisi art. Bagi kalian yang suka bikin fan art atau mungkin mau mulai bikin manga, kalian cocok nih masuk divisi art ini. Nah, selanjutnya kita setiap anggota dari Nikuru itu boleh banget mengusulkan berbagai kegiatan yang Kalau nobar senpai? Boleh, mau nonton apa? One Piece. Boleh, tinggal atur dulu aja. Nah, jika kalian berminat mengenai hal-hal Jepang dan ingin memperdalamnya lagi, ini tanda kalian untuk bergabung dengan kami. Oke? Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane. Halo Gresalian, kenalin aku Siti Sauda. Kalian bisa panggil aku Sasa. Dan di sini aku sebagai ketua dari ekskul Grestal Photo Club atau GPC. Dan ini adalah partner aku. Halo, nama aku Quincy Aurelia. Kalian bisa panggil aku Quincy. Aku jabatannya di GPC adalah wakil ketua. Oke, jadi di sini kami ingin memperkenalkan kepada kalian apa sih GPC. GPC itu singkatan dari Grestal Photo Club. GPC merupakan ekskul satu-satunya yang bergerak di bidang fotografi di SMA 5 Tambun Selatan loh. Kegiatannya juga seru-seru. Tapi tunggu dulu nih. Sebelum Kak Queen spill ada apa aja sih di GPC ini, aku mau ngasih tau dulu nih ke teman-teman kalau Grestal Photo Club ini punya pembina yang keren banget loh, yaitu Pak Muhammad Taufik. Dia merupakan salah satu guru di SMA Negeri 5 Tambun Selatan dan merupakan seorang fotografer loh teman-teman. Dan kita juga mempunyai sekretaris dan bendaharanya. Sekretarisnya adalah Nabila Nur Aini dan bendaharanya ada Nur Amelia Koironi Alfat. Nah, sekarang Kak Queen coba dong spill ada apa aja sih kegiatan di GPC itu? Oke, bakal aku spill ya, Sa.
Jadi pastinya di GPC kita akan diberikan materi-materi seputar fotografi. Contohnya bagaimana cara memegang kamera yang baik dan benar, mempelajari segitiga exposure, kemudian diajarkan juga bagaimana mengatur lighting dan pengambilan angle dan lain-lain. Di sini juga kalian gak mesti punya kamera loh, pakai kamera HP juga bisa. Nah, pas di sekolah ada event, kita juga bantuin nih buat mendokumentasikan apapun kegiatan yang berjalan pada hari itu. Nah, bener banget tuh. Tapi nggak cuma ada itu aja, di GPC juga kita masih banyak kegiatan lainnya, seperti kita membuka foto booth. Di sini kita bisa mempraktekkan materi-materi yang telah kita pelajari. Tapi bukan hanya itu juga, di sini kita juga bisa belajar untuk berwirausaha. Kemudian kita juga mempunyai proker memproduksi film pendek. Dan yang terakhir nih, yang paling seru, kita mempunyai proker yaitu hunting bersama. Tapi karena tahun-tahun sebelumnya itu lagi pandemi ya, jadi kita nggak bisa melakukan hunting tersebut, teman-teman. Semoga di kedepannya kita bisa melakukan hunting tersebut ya. Seru banget kan kegiatannya, belum lagi GPC juga punya prestasi di tahun sebelumnya loh. Wah, ada apa aja tuh Kak? Coba sebutin prestasi-prestasi GPC. Oke, bakal aku sebutin. Contohnya ya, ada lomba di SMA 3 Bekasi, lomba Canon SK Foto Marathon 2015, lomba foto klub Banis kategori pelajar, mengikuti seminar profil fotografi. Wah, keren banget tuh. Pasti kalian tertarik kan sama ekskul GPC, apalagi kalian yang punya passion di bidang fotografi. Kalian cocok banget nih mengikuti ekskul ini. Gimana? Menarik kan ekskul GPC? Kami tunggu kalian di Gresal Photo Club. See you! Kamu pencinta seni, di sekolah kita ini ada ekstrakurikuler yang menampung bakat-bakat seni kalian loh. Kita juga mengembangkan sekaligus melestarikan semua hal yang berbau seni. Hai Grestalian, aku Kalisa Nurgevira sebagai Ketua Ekskul Aksi 5 dari Sub Vokal. Dan aku Kak Julia Lubis sebagai Wakil Ketua Aksi 5 dari Sub Traditional Dance. Oh iya, kita gak cuma berdua loh, kita juga punya sekretaris yang bernama Amanda Ruti dari Sub Modern Dance, serta bendahara yang bernama Alia Fadilah dari Sub Modern Dance. Aksi itu mempunyai kepanjangan loh, yaitu apresiasi kreativitas seni inovatif. Seperti yang kalian ketahui, seni itu mempunyai banyak unsur, begitu pula dengan Aksi 5 yang mempunyai 5 sub. Yang pertama ada sub vokal. Di sub ini kita akan menyanyi bersama-sama dan melakukan kegiatan yang dapat mengasah suara kita. Yang kedua ada sub akustik. Di sub ini kita lebih bersahabat dengan alat-alat musik, membuat iringan nada serta mengiringi vokal bernyanyi. Yang ketiga ada sub traditional dance. Di sub ini kita belajar bersama-sama untuk menarikan tarian Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang akan menambah wawasan kalian untuk mengetahui tari-tarian di Indonesia. Yang keempat ada sub modern dance. Di sub ini anak-anaknya agak ke barat-baratan sih, tetapi tetap ada unsur seninya loh. Sudah pasti anaknya gesit dan lincah-lincah. 5 ada sub saman. Tari saman merupakan salah satu tarian Nusantara yang berasal dari daerah Aceh. Tari saman ini memiliki keunikan, kelincahan, dan juga kecepatan yang membuat tari saman menjadi mendunia. Nah, Grestalian, dari seluruh sub-sub tersebut, kita suka mengadakan proyek loh. Contohnya di setiap event sekolah. Kita suka membuat proyek untuk perform, dimulai dari proyek mandiri hingga kolaborasi. Kita juga suka menghadiri lomba-lomba antar sekolah dan lomba seni tingkat lainnya. Ya nggak, Mas? Oh iya, Aksi 5 juga memiliki senior dan juga junior. Panggilan untuk senior di Aksi 5 yaitu Maes, yang berasal dari kata maestro yang memiliki arti orang yang ahli dalam bidang seni. Panggilan ini dikhususkan untuk junior Aksi 5 yang ingin memanggil senior di Aksi 5. Kemudian Maes-Maes inilah yang akan membimbing dan mengajak para junior untuk belajar bagaimana caranya mengorganisir suatu organisasi. Gimana nih Grestalian? Makin tertarik nggak sama ekskul satu ini? Di sini pastinya kalian bisa mengasah kemampuan seni kalian. Di sini juga kita belajar bagaimana caranya untuk melawan rasa takut saat tampil di depan banyak orang. Bukan hanya itu saja, kita juga belajar bagaimana caranya membuat karya seni seperti membuat koreo, membuat nada, dan menyatukan semuanya menjadi kolaborasi. Pokoknya banyak banget deh keuntungan dan pengalaman yang bisa kalian ambil selama join di Aksi 5. Gimana nih para pecinta seni, udah siap belum masuk Aksi 5? Kami tunggu kehadiran kalian di Aksi 5. Bye!
Hey fellow Gracelians, my name is Corina Hajaningrum and I'm the head of English Club. Now you know that Gracel has a lot of extracurricular, right? And we, English Club, are one of them. Led by our supervisor, Miss Winda Patricia Renta, me as the chairman of the club, Cecilia as the vice chairman, Mbun Hayu as the secretary, and Fianda as the treasurer. Do you know what English Club is? English Club is a fun place to facilitate the students to learn and expand more of their English knowledge in an interactive way, while also developing and encouraging self-confidence in various fields based on English. We also provide a safe, fun, and active environment in English empowerment. In this club, we got so much activities that we can do, such as debate, speech, storytelling, and news reading. We also have a monthly program which is Wow Magazine requests English songs, and Movie Time we learn how to speak English properly so that you can slay your way to college. Thank you. Halo Gracelian, kenalin saya Kananta sebagai ketua GSC. Di sini saya akan menjelaskan apa itu GSC. GSC adalah singkatan dari Gracel Sport Club atau tempat atau wadah untuk bagi siswa dan siswa SMA 5 Tambun Selatan untuk menaruh bakat dan minatnya di sekolah SMA 5 Tambun Selatan. GSC memiliki 7 bidang, yaitu basket, futsal, voli, karate, taekwondo, silat, dan atletik. Jadi bagi kalian yang ingin berminat untuk masuk ke eskul kami tunggu. Halo Gracelian, jadi di SMA Negeri 5 Tambun Selatan ini ada juga loh eskul KIR. KIR atau Karya Ilmiah Remaja adalah kelompok remaja yang melakukan serangkaian kegiatan yang menghasilkan karya ilmiah. Nah, adapun kepengurusan dari eskul KIR yang pertama itu di pembinanya adalah Ibu Yusrianti SPD, lalu diketuai oleh Khatijah Fatimah Azhara, dan wakilnya adalah Ruzenka Nailatul Rafa, dan juga sekretarisnya ada Nadia Kansa, dan sekretaris keduanya yaitu Naura Kamila Dewi. Sedangkan bendahara dari eskul KIR adalah Wulan Nisrina. Selanjutnya, eskul ini merupakan suatu organisasi yang sifatnya terbuka bagi para remaja yang ingin mengembangkan kreativitas. Terus ada juga inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi di masa kini dan masa yang akan datang. Di SMA Negeri 5 Tambun Selatan, KIR itu lebih dikenal dengan sebutan kilat, ataupun kepanjangannya adalah Kreasi Ilmiah 5 Tambun Selatan. Nah, eskul KIR ini didirikan di SMA Negeri 5 Tambun Selatan pada tanggal 8 Agustus 2009, dan pembina pertamanya yaitu adalah Ibu Pusmasari Gusrianti SPD. Lalu di KIR ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan mengenai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Lalu yang ketiga adalah memperluas wawasan dan kemampuan komunikasi melalui debat, diskusi, dan juga presentasi ilmiah. Di KIR kita ada kegiatan rutin. Yang pertama itu melakukan eksperimen, lalu ada mentoring dan juga pembahasan tentang KTI. Nah, untuk teman-teman yang suka melakukan eksperimen, bisa banget loh masuk eskul KIR, karena di eskul KIR ini kita melakukan beragam kegiatan eksperimen seperti tangan api, lalu ada telur mengapung, dan juga pasta gajah. Masih banyak lagi sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan eksperimen atau kegiatan ilmiah, jangan lupa masuk eskul KIR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadina Prameswari. Nama saya Salsabila Maulana. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai kegiatan dan struktur yang ada di ekstrakurikuler Salpa. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur. Yang pertama itu ada pembina yaitu Ibu Eryuhanayanti SPD, kemudian ada pelatih dan pemateri yaitu Panana SPD, kemudian ada ketua yaitu Nadine Anggun, kemudian selanjutnya ada wakil yaitu Citranti Hanifah, kemudian ada sekretaris yaitu Ulan, selanjutnya ada bendahara yaitu Revaldo Alfarizi. Jadi apa itu Salpa? Salpa adalah kelompok pencinta alam atau KPA yang menjadi salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 5 Tambun Selatan.
Salpa ini biasa disebut juga dengan Sispala Grestal. Salpa adalah organisasi yang berfokus di alam terbuka, tetapi tidak hanya di alam terbuka saja. Salpa juga mempunyai kegiatan di dalam sekolah. Apa sih kegiatan yang ada di Eskul Salpa ini? Yang pertama yaitu pendakian gunung, yang kedua pendalaman materi, yang ketiga latihan, yang keempat praktek, yang kelima kegiatan sosial, dan yang terakhir mengikuti event-event lainnya. Jadi untuk teman-teman yang menyukai alam terbuka, ekstrakurikuler kami sangat cocok untuk teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan di alam terbuka. Jadi, ayo bergabung di eskul kita.